Ya, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars PT. Teman-teman, untuk memulai ibadah ini, mari kita menyanyikan Gita Bakti 6, bait 3 dan 4, bernyanyilah orang percaya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati sebentar kami akan memulai ibadah minggu pada pagi hari ini. Berkati supaya lancar dari awal hingga akhir. Inilah doa kami yang dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Teman-teman, sudah saatnya kita membaca Mazmur. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Jika sudah ketemu, kakak akan membaca ayat yang tercetak keluar. Noel dan teman-teman di rumah akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan dari KFM 126, Masukilah. Masukilah,
Adik-adik teruna yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Silakan kalian buka Nehemia pasal 3 ayat 1 hingga 8. Kita akan baca dan renungkan bagian Alkitab ini. Baik, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur Tuhan kasih kesempatan kami lagi baca dan renungkan firman Tuhan. Tolong kami mengerti isinya, tolong kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Amin. Adik-adik silakan berdiri, kita akan baca Nehemia 3 ayat 1 hingga 8. Demikian. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun. Dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mezezabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Bezoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Meronot. Mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Adik-adik, demikian pembacaan Alkitab. Kita diingatkan Tuhan tidak cukup hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga melakukannya. Haleluya. Adik-adik silakan duduk. Hari ini kita membaca bagian dari kitab Nehemia. Di awal daripada renungan ini Bu Pendeta mau tanya, kalian tahu yang namanya gotong royong? Gotong royong berarti bekerja bersama-sama dengan sebagian atau banyak orang. Di Indonesia budaya gotong royong itu sudah sangat lazim, sudah biasa. Di berbagai daerah, bahkan juga di kampung-kampung, tetapi di sebagian daerah di kota itu juga melakukan gotong royong. Kalau bahasa lainnya kerja bakti. Nah, adik-adik mungkin juga adik-adik pernah melakukan gotong royong atau kerja bakti di sekolah ketika masih sebelum pandemi, masih tatap muka, mungkin juga di lingkungan tempat tinggal adik-adik. Tetapi tentu di masa pandemi ini kita tidak lagi atau belum bisa untuk bergotong royong, berkumpul. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, gotong royong ini adalah sebuah tindakan atau sebuah perbuatan yang baik. Kenapa? Karena ia mengajarkan tentang bagaimana kita bekerja sama dengan orang-orang lain di luar kita. Hari ini kita membaca pembangunan tembok Yerusalem.
oleh Nehemia bersama dengan para pemuka agama orang Yahudi, orang-orang Israel. Mereka sudah kembali dari pembuangan dan kemudian mereka hendak membangun tembok-tembok Yerusalem. Adik-adik tahu tidak fungsi tembok? Coba di rumah kalian ada temboknya enggak? Pasti ada ya. Nah, tembok dibangun supaya rumah itu aman, supaya rumah itu terhindar bukan hanya dari binatang buas ataupun juga dari udara yang dingin atau cuaca yang panas. Tetapi tembok dibangun dalam kerangka melindungi gitu ya, supaya penghuni rumah tersebut aman dari bahaya. Nah, adik-adik, demikianlah juga tujuan daripada Nabi Nehemia bersama dengan para pemimpin orang-orang Israel membangun tembok Yerusalem, supaya orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan ini mereka dapat hidup dengan tenang, mereka hidup dengan aman karena dilindungi oleh tembok-tembok yang dibangun. Tetapi sebenarnya siapakah pelindung sejati daripada orang-orang Israel? Tentu bukan tembok-tembok ya, melainkan Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka imani. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat bahwa pembangunan tembok-tembok Yerusalem yang melibatkan banyak orang. Tadi sudah disebutkan ada Nehemia, ada pemimpin-pemimpin orang Israel, begitu ya. Nama-namanya kalau kalian perhatikan tadi, ya memang kalau di lidah kita orang Indonesia agak susah menyebutkan, begitu ya. Tetapi ini nama-nama daripada orang-orang yang bersama-sama melakukan atau membangun tembok-tembok Yerusalem. Nah, yang kita lihat bahwa mereka bekerja bersama atau tadi mereka kerja bakti, mereka bergotong royong untuk membangun tembok Yerusalem begitu. Nah, menarik bahwa ketika mereka bekerja bersama, tentu pekerjaan ini menjadi lebih mudah. Tentu pekerjaan ini menjadi lebih ringan dan akan lebih cepat selesainya. Coba kalau misalnya kalian disuruh oleh mama papa untuk mengerjakan satu pekerjaan rumah, misalnya mengepel atau membersihkan rumah. Nah, kalau dikerjakan bersama-sama saudara-saudara yang ada di rumah, adik dan kakak, maka tentu pekerjaan ini akan cepat selesai, bukan begitu ya? Nah, jadi sama ketika Nehemia memimpin pembangunan tembok-tembok Yerusalem, mereka bergotong royong gitu. Mereka bekerja sama. Ada banyak orang yang mengerjakan pekerjaan ini sehingga kemudian cepat selesai. Nah, hal yang pertama yang kita perhatikan tadi Bu Pendeta sudah sebutkan adalah gotong royong. Tetapi hal yang kedua disebutkan juga dalam bacaan kita bahwa tembok-tembok Yerusalem yang dibangun ini dikhususkan untuk Allah. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa tembok-tembok ini dibangun untuk supaya orang-orang itu menyembah dan memuliakan Allah, bukan supaya Nehemia mendapatkan pujian gitu ya, mendapatkan penghargaan, mendapatkan uang ketika ia membangun tembok Yerusalem. Tidak, tetapi semua pekerjaan ini, pembangunan tembok-tembok ini ditujukan supaya Tuhan itu, Allah itu dipermuliakan, supaya orang-orang atau bangsa-bangsa lain kemudian melihat bahwa tembok-tembok Yerusalem dibangun dalam ketaatan Israel kepada Allah mereka, supaya bangsa-bangsa lain melihat bahwa pembangunan tembok-tembok Yerusalem ada di dalam kuasa dan pertolongan Allah, sehingga bisa berjalan dan bisa terlaksana. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagian kedua tadi juga menunjukkan bahwa apa yang dibangun oleh umat Israel itu semua tidak dapat dilepaskan dari campur tangan dan peranan Allah. Tidak ada satu pekerjaan atau tidak ada satu hal yang mereka kerjakan, baik sendiri baik bersama-sama, yang tidak melibatkan Allah. Allah dilibatkan di dalam segala pekerjaan, di dalam segala hal yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka.
Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kita dua hal. Apa itu? Yang pertama, bahwa sangat penting di masa sulit pandemi, bahkan orang-orang banyak berharap pandemi cepat selesai, tetapi situasi dan kondisi sekarang justru pandemi semakin membludak, semakin membahayakan banyak orang. Banyak orang semakin gampang atau rentan untuk terpapar, begitu ya. Nah, katanya yang mudah atau paling mudah terpapar itu adalah anak-anak dan juga orang-orang lanjut usia. Karena itu kenapa adik-adik sampai sekarang ini belum diizinkan untuk beribadah di gereja, kan begitu. Jadi ibadahnya masih secara online di rumah, dalam kerangka supaya adik-adik juga bisa beribadah dengan aman, tenang, begitu ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, poin pertama kita belajar bahwa mengerjakan sesuatu, maka kita juga perlu untuk bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Budaya gotong royong itu harus tetap dipelihara, bukan hanya bergotong royong dengan tetangga kiri kanan muka belakang, begitu ya. Dalam masa pandemi tentu itu tidak bisa kita atau belum bisa kita lakukan. Tetapi bergotong royong bersama dengan anggota keluarga selama kita ada di rumah itu justru bisa kita lakukan. Gotong royong membersihkan rumah supaya rumah itu tetap bersih, tetap rapi, tetap nyaman sebagai tempat tinggal kita, begitu ya. Apalagi waktu kita lebih banyak di rumah gitu. Sehingga rumah memang harusnya menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman di mana kita tinggal dan menghabiskan banyak waktu. Nah, pekerjaan-pekerjaan rumah memang perlu dikerjakan bersama-sama. Kalau misalnya adik-adik di rumah ada saudara, ada kakak, ada adik, maka pekerjaan-pekerjaan di rumah ya bisa dikerjakan bersama kakak dan adik, saling membantu gitu ya. Kakak misalnya yang nyapu, kemudian nanti adik-adik yang mengepel atau sebaliknya. Nah, banyak hal bisa dikerjakan bersama-sama untuk memupuk dan memelihara gotong royong gitu ya, supaya ya kita semuanya bisa mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu pekerjaan, sesuatu kegiatan itu dengan baik dan juga dengan cepat, lebih cepat waktunya untuk menyelesaikan. Nah, adik-adik, Bu Pendeta percaya di rumah banyak yang bisa kalian lakukan. Karena itu jangan hanya sibuk bermain gadget, tapi perhatikanlah juga bahwa ada pekerjaan-pekerjaan atau ada hal-hal di rumah, di lingkungan rumah yang bisa kita kerjakan bersama-sama gitu ya. Bergotong royong berarti juga kita memupuk diri kita menjadi orang-orang yang lebih suka untuk menolong orang-orang yang dekat dengan kita, kakak adik, papa mama, orang tua, oma opa dan seterusnya, keluarga kita. Tetapi juga sifat menolong ini itu akan terus terbawa sampai adik-adik dewasa. Sehingga ketika pandemi sudah berakhir, adik-adik sudah bisa beraktivitas di luar rumah, bersekolah, bermain, bergaul dan seterusnya, maka sifat menolong ini adik-adik akan bawa. Bukankah itu baik ya? Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kita bagaimana kita juga mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, sering-seringlah bekerja sama dalam banyak hal. Contoh yang lain bukan hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah, tetapi juga misalnya belajar di masa online. Adik-adik tentu mengalami kesulitan, bukan? Karena tidak bisa bertemu atau bertatap muka secara langsung dengan bapak dan ibu guru, secara langsung menerima pelajaran atau pengajaran yang diberikan. Nah, boleh bertolong-tolongan, boleh minta tolong kakak untuk mengerjakan pekerjaan rumah, untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah.
saling menolong, boleh saja. Atau adik-adik yang bantu adik-adiknya juga untuk mengerjakan pekerjaan rumah, untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, banyak hal yang bisa dikerjakan bersama-sama untuk juga saling menolong, bergotong royong. Nah, yang kedua adik-adik, untuk apakah kita bergotong royong? Untuk apakah kita saling menolong, bekerja bersama? Pertama-tama sebenarnya ya mungkin adik-adik kalau bantu orang tua ya, kalau misalnya mengerjakan sesuatu yang disuruh sama orang tua, cepat-cepat mengerjakannya. Karena kenapa? Karena adik-adik berpikir bahwa hal itu bisa membuat orang tua kemudian senang kepada adik-adik. Bisa membuat kemudian orang tua memberikan apa yang adik-adik minta, begitu ya. Tetapi bukan itu tujuan pertamanya. Tujuan utamanya adalah supaya ketika kita bisa bekerja sama, bergotong royong, ketika kita bisa saling tolong satu dengan yang lain di dalam keluarga, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, maka Tuhanlah yang hendak kita puji dan kita muliakan. Siapakah yang mendapatkan pujian dan kehormatan? Bukan kita. Siapakah kemudian yang mendapatkan penghargaan? Bukan kita. Tetapi semuanya diberikan kepada Tuhan yang telah memberikan kita kekuatan untuk bekerja bersama, bergotong royong, saling menolong. Tuhan Yesuslah yang sudah memberikan kita contoh dan teladan untuk melakukannya. Nah, jadi adik-adik, mari kita terus memupuk diri menjadi orang-orang yang rajin bekerja bersama, bergotong royong, suka menolong ya. Kemudian kita menjadi orang-orang yang juga memberikan atau menyerahkan semua yang kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan dari apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 422 bait yang pertama dan ketiga. Yesus berpesan. Adik-adik, saatnya kita akan mendoakan hal-hal yang mau kita doakan sama-sama di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah baca dan renungkan firman Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk hidup bergotong royong, saling tolong, saling bantu, bekerja sama, baik dengan kakak adik, mama papa, oma opa, orang tua kami, atau keluarga kami, tetapi juga dengan orang-orang di sekitar kami. Paling tidak selama pandemi kami lebih banyak di rumah, dan memang lebih baik kami ada di rumah, kami bisa mengerjakan hal-hal di rumah bersama-sama. Lalu juga kami menjadi pribadi atau anak-anak Tuhan yang suka menolong, ringan tangan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sadar bahwa semua yang kami lakukan, tenaga dan kekuatan yang kami peroleh, semua bersumber dari Tuhan. Karena itu apa yang kami lakukan, biarlah itu kembali supaya nama Tuhan Yesuslah yang dipuji dan dipermuliakan. Kami mohon berkat bagi kami yang sudah menjalani ujian kenaikan kelas. Kami sudah mendapatkan hasil.
Terima kasih kami boleh naik kelas ke jenjang pendidikan selanjutnya. Biarlah Tuhan Yesus tolong supaya kami tetap semangat untuk menempuh pendidikan kami. Kami yang sudah lulus, biarlah juga ketika kami akan melanjutkan sekolah di mana kami akan melanjutkan studi kami, maka Tuhan Yesus tolong supaya prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Mohon berkat bagi mama papa, orang tua kami yang mengurus sekolah atau kelanjutan sekolah kami. Biarlah mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, mereka juga tetap diberkati Tuhan dengan semua yang mereka perlukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak pelayan, kakak-kakak pengurus PKPT yang dengan setia melayani kami, juga dengan setia melakukan tanggung jawab mereka sebagai pengurus dan pelayan. Biarlah Tuhan Yesus tolong mereka, lindungi mereka kalau mereka berkegiatan, beraktivitas, kalau mereka melakukan tanggung jawab pelayanan. Biarlah semua dikerjakan dengan baik karena ada Tuhan Yesus yang menolong. Kami bersyukur, berterima kasih bahwa meskipun secara online tetapi kami masih bisa beribadah. Biarlah berkat tercurah di setiap peribadahan sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap setia beribadah meskipun secara online. Karena Tuhan Yesus juga ada, hadir di setiap ibadah-ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan pemerintah bangsa negara yang terus berjuang untuk menghalau pandemi COVID-19. Varian-varian baru daripada virus yang semakin mengganas di sekitar kami, biarlah itu semakin membuat kami bijak dan juga tidak sembarangan keluar rumah. Kami juga rajin untuk menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, kemudian juga memakai masker. Bahkan kami juga menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala upaya untuk menghalau pandemi ini Tuhan Yesus berkati. Vaksinasi yang masih bertahap dilakukan biarlah juga boleh terus berjalan dengan baik, sehingga semakin banyak orang yang memiliki imun tubuh yang semakin baik dan tidak gampang terpapar COVID-19 ataupun juga virus-virus yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pelayanan gereja Tuhan Philadelphia Semarang, biarlah Tuhan juga tolong supaya semua bentuk pelayanan boleh tetap berjalan dengan baik. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan kelanjutan perjalanan kami ke depan sebagai anak-anak Tuhan bersama dengan keluarga, gereja, masyarakat, semua orang ke dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkenanlah Tuhan menyempurnakan doa kami sebagaimana doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan yang teman-teman berikan bisa dititipkan ke orang tua, lalu diberikan ke kantor gereja. Bisa juga ditransfer melalui rekening gereja. Mari kita menyanyikan dari PKJ 146, bait yang pertama dan kedua, bawa persembahan.
mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu selama hari ini. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan agar berguna bagi gereja kami, berguna bagi pelayanan-Mu, dan berguna bagi sesama kami. Inilah doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Untuk mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini, kita menyanyi kembali dari KMM 97 baitnya yang ketiga. Adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah kita. Silakan berdiri, angkatlah hati dan arahkan pikiran kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.